Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 8. Mazmur pasal 121 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan menjaga umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 121 ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan kita. Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, menciptakan saya. Tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan juga setia menjaga umat-umatnya. Tuhan setia menjaga Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan setia menjaga saya, menjaga kita semua sebagai umat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menjaga umat-Nya. Tuhan menjaga Bapak, Ibu, Saudara, menjaga saya. Bukan berarti kita menjadi steril dari masalah. Tuhan menjaga kita, umat-Nya, bukan berarti kita terus terbebas dari kesulitan. Bukan berarti kita terus tidak mengalami sakit, sehat terus. Bukan berarti kita terus hidupnya tidak mengalami pergumulan. Bukan berarti hidup kita tidak mengalami penderitaan. Karena Tuhan menjaga kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjaga umat-Nya. Tuhan menjaga kita, artinya walaupun hidup kita dalam kesulitan, walaupun hidup kita menghadapi pergumulan, walaupun hidup kita menghadapi persoalan, tetapi kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menjaga kita umat-Nya bukan berarti kita terbebas dari masalah. Namanya manusia hidup di dunia ini menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, baik masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah di masyarakat dan lain sebagainya. Namun Tuhan menjaga kita. Semua boleh kita alami, tetapi kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus menekankan hal ini melalui Matius 10 ayat 30 sampai 31. Injil Matius pasal 10 ayat 30 dan 31 dituliskan di sana. Dan kamu
rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi rambut yang ada di kepala kita itu terhitung. Artinya bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, umatnya. Semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Atas izin Tuhan, kita bisa mengalami pencobaan, kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami pergumulan. Tetapi hal itu tidak akan membuat kita tergeletak. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita bisa mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan, masalah dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan menjaga kita, umat-umatnya, sekalipun Tuhan menjaga Bapak, Ibu, Saudara, menjaga saya, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tetapi kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Justru kadangkala di dalam kesulitan yang kita hadapi, di dalam masalah yang kita alami, di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, disitulah Tuhan membentuk kita, disitulah Tuhan menenun kita, disitulah Tuhan merajut kita menjadi lebih sempurna. Kita dibentuk Tuhan menjadi lebih baik lagi, lebih kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada banyak contoh kisah-kisah hidup dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka dijaga Tuhan, disertai Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan mereka mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, kesulitan dalam hidup mereka. Ada kisah tentang Ayub, bagaimana Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menjaga dia, tetapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami pencobaan di dalam kehidupannya. Hartanya habis dalam sekejap, anak-anaknya mati. Dia mengalami penyakit di tubuhnya. Tetapi hal itu membentuk Ayub menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita juga bisa melihat kisah tentang Yusuf. Yusuf mengalami banyak kesulitan, banyak pergumulan dalam kehidupannya, banyak proses sebelum dia menjadi raja muda di Mesir. Begitu juga dengan kehidupan Daud, dia mengalami banyak proses pergumulan di dalam hidupnya sebelum dia menjadi raja Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi penghiburan bagi kita menghadapi apapun juga di dalam hidup ini, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan. Tuhan menjaga kita, umat-umatnya. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu,
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan menjaga kita umat-umatnya, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Di dalam hidup ini kita tidak perlu takut, karena Tuhan menjaga umatnya. Tuhan menjaga Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menjaga saya, Tuhan menjaga kita semuanya. Tuhan memelihara kita. Sekalipun menghadapi pergumulan, tantangan dalam hidup ini, ada Tuhan yang selalu mengawasi, ada Tuhan yang selalu menjaga, ada Tuhan yang selalu menopang, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menjadi umat-umat-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu ada mengawasi kami. Engkau selalu memelihara kami, keluar masuk kami, dimanapun kami berada Tuhan. Baik di tempat kerja, baik di rumah, di perjalanan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang menjaga umat-umatnya. Ya Tuhan, tolong keluarga GPD El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau menjaga, memelihara kami umat-umat-Mu. Haleluya, amin.